Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah akuntansi manajemen, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan informasi akuntansi untuk keputusan investasi. Informasi akuntansi merupakan informasi yang penting dalam sebuah pengambilan keputusan investasi bagi seorang investor. Adanya informasi yang lengkap, akurat, serta tepat waktu tentunya memungkinkan investor untuk melakukan pengambilan keputusan secara rasional sehingga hasil yang diperoleh tentunya sesuai dengan yang diharapkan. Investor dalam hal ini membutuhkan informasi akuntansi sebagai dasar analisis dalam keputusan investasinya. Informasi akuntansi yang disajikan oleh perusahaan dan pesaing tentunya hal ini untuk membantu manajer dan investor dalam mengidentifikasi dan membedakan antara peluang investasi yang baik dan yang buruk. Sehingga seorang investor tentunya dengan informasi yang diperoleh tersebut dapat mengambil keputusan investasi mengenai saham atau investasi yang memiliki dampak keuntungan. Informasi akuntansi yang disajikan dalam sebuah laporan keuangan tentunya memiliki manfaat bagi investor untuk menaksir resiko investasi saham di pasar modal. Karena dari informasi akuntansi tersebut, para investor dapat mengkalkulasi mengenai resiko yang mungkin timbul. Sehingga dengan kemampuan untuk menaksir resiko tersebut, tentunya investor dapat memilih saham-saham yang memberikan keuntungan terhadap investasi tersebut. Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Investasi ini merupakan komitmen antara sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Investasi merupakan tindakan menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Investasi ini tentunya merupakan tindakan suatu keputusan dalam melepaskan dana saat sekarang dengan harapan untuk menghasilkan arus dana di masa mendatang dengan jumlah yang lebih besar dari dana yang dilepaskan pada saat investasi di awal tersebut dilakukan. Investasi merupakan suatu penanaman modal untuk satu atau lebih aset yang dimiliki dan biasanya memiliki jangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Itu beberapa pengertian terhadap investasi. Dari pengertian-pengertian tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa investasi ini adalah merupakan pengaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang.
Dengan melakukan investasi, tentunya seseorang berharap mendapatkan keuntungan besar di masa mendatang berdasarkan pembelajaran yang dilakukan saat ini. Sehingga seseorang atau investor pada saat akan menanamkan dananya dengan harapan keuntungan di masa yang akan datang, perlu adanya informasi akuntansi yang digunakan dalam keputusan investasi tersebut. Ada beberapa tujuan yang berkenaan dengan dilakukannya investasi. Yang pertama adalah terciptanya keberlanjutan dalam investasi tersebut. Dalam arti bahwa investasi yang telah dilakukan ini secara berkesinambungan. Tentunya perlu adanya keberlanjutan dalam hal investasi tersebut. Yang kedua, terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan. Hal ini berhubungan dengan adanya pengambilan keputusan untuk investasi. Dengan memberikan dana pada saat ini, tentunya mengharapkan keuntungan di masa yang akan datang. Yang ketiga, terciptanya kemakmuran bagi para memegang saham dengan kehidupan yang layak untuk masa depan. Hal ini karena adanya keuntungan atau profit yang diperoleh dengan melakukan investasi, maka diharapkan terciptanya kemakmuran bagi pemegang saham dengan menikmati keuntungan yang diperoleh dari investasi tersebut. Yang keempat, turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa dengan mengurangi tekanan inflasi dan untuk penghematan pajak. Karena apa? Karena dengan melakukan investasi, tentunya kita menambah terhadap pundi-pundi pekerjaan atau sumber pendapatan bagi pihak yang lain, dan harapannya adalah memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Terdapat beberapa jenis investasi, diantaranya yaitu yang pertama adalah investasi yang tidak menghasilkan laba. Yang kedua, investasi yang tidak dapat diukur labanya. Yang ketiga, investasi dalam penggantian equipment. Dan yang terakhir, yang keempat adalah investasi dalam perluasan usaha. Apa itu investasi yang tidak menghasilkan laba atau non-profit investment? Yaitu merupakan investasi yang timbul karena adanya peraturan pemerintah atau karena adanya syarat-syarat kontrak yang telah disetujui yang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakannya tanpa mempertimbangkan laba atau rugi. Misalnya dalam hal ini yaitu karena ada limbah yang telah digunakan dalam proses produksi, jika dilarikan keluar pabrik tentunya akan mengakibatkan timbulnya pencemaran lingkungan. Maka dalam hal ini pemerintah mewajibkan perusahaan untuk memasang instalasi pembersih air limbah sebelum air limbah tersebut dibuang keluar pabrik. Itu salah satu contoh yang berkenaan dengan investasi yang tidak menghasilkan laba. Sedangkan investasi yang tidak dapat diukur labanya atau non-measure profit investment, yaitu investasi yang dimaksudkan untuk menaikkan laba,
Namun, laba yang diharapkan untuk diperoleh perusahaan dengan adanya investasi tersebut itu sulit untuk dihitung secara terperinci. Sebagai contoh, misalnya pengeluaran biaya promosi produk untuk jangka panjang, biaya penelitian dan pengembangan, serta biaya program pelatihan dan pendidikan karyawan. Tiga komponen biaya tersebut merupakan investasi yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk pengembangan usaha ke depannya. Namun, keuntungan yang diharapkan dari investasi tersebut tidak dapat diukur labanya. Namun, hal ini harus tetap dilakukan agar kesinambungan usaha tersebut dapat berjalan dengan baik. Yang berikutnya yaitu berkenaan dengan investasi dalam penggantian equipment atau replacement investment. Apa itu? Yaitu investasi yang meliputi pengeluaran untuk penggantian mesin dan peralatan yang ada. Informasi penting yang perlu dipertimbangkan dalam keputusan penggantian mesin dan peralatan ini adalah berkaitan dengan informasi akuntansi diferensial yang berupa aset diferensial dan biaya diferensial. Penggantian equipment atau mesin ini biasanya dilakukan atas dasar pertimbangan adanya penghematan biaya atau biaya diferensial yang akan diperoleh atau adanya kenaikan produktivitas atau pendapatan diferensial dengan adanya penggantian tersebut. Sehingga dalam investasi untuk penggantian equipment ini yang memiliki peranan dalam informasi akuntansi adalah berkenaan dengan informasi akuntansi diferensial. Karena kita harus mengkaji dan mengkalkulasi antara cost dan benefitnya. Dalam arti, ketika kita menambah atau mereplace sebuah mesin atau peralatan yang telah kita miliki, tentunya tujuannya adalah untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi. Maka dalam hal tersebut tentunya keputusan investasi untuk penggantian equipment harus dikalkulasi dengan baik. Investasi yang terakhir yaitu investasi dalam perluasan. Apa itu investasi dalam perluasan atau expansion investment? Yaitu investasi yang merupakan pengeluaran untuk menambah kapasitas produksi atau operasi menjadi lebih besar dari kondisi sebelumnya. Untuk memutuskan jenis investasi ini, yang perlu dipertimbangkan adalah apakah aset diferensial yang diperlukan untuk perluasan usaha diperkirakan akan menghasilkan laba diferensial, yang merupakan selisih antara pendapatan diferensial dengan biaya diferensial yang jumlahnya memadai. Kriteria yang perlu dipertimbangkan adalah taksiran laba masa yang akan datang yang merupakan selisih pendapatan dengan biaya serta kembalian investasinya atau return on investment yang akan diperoleh karena adanya investasi tersebut. Dalam hal investasi untuk perluasan usaha ini, informasi akuntansi yang dibutuhkan yaitu berkenaan dengan informasi akuntansi diferensial. Maka dalam hal itu tentunya perlu melakukan kalkulasi dan perhitungan berkenaan dengan tambahan investasi tersebut. Berapa keuntungan yang diperoleh dari investasi yang dilakukan? Apakah keuntungan yang diperoleh dari investasi yang baru tersebut
dapat menutupi terhadap nilai investasi yang dikeluarkan, sehingga harus menghitung kembalian investasinya atau return on investment-nya. Ada beberapa kriteria penilaian dalam investasi. Salah satunya yang pertama adalah payback period method, yaitu untuk mengetahui berapa lama investasi tersebut dapat kembali. Pengertian dari payback period ini yaitu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi. Ada juga yang memberikan pengertian bahwa payback period ini merupakan jangka waktu kembalinya investasi yang telah dikeluarkan melalui keuntungan yang diperoleh dari suatu proyek yang telah direncanakan. Selain itu, ada pengertian yang menyatakan bahwa payback period merupakan suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proses atau aliran kas neto. Dalam hal ini, maka kita dapat memberikan sebuah kesimpulan berkenaan dengan payback period method, yaitu metode evaluasi berkenaan dengan kelayakan suatu investasi dengan mencari periode yang diperlukan untuk mengembalikan jumlah investasi yang telah dikeluarkan berdasarkan arus kas yang diharapkan dari investasi yang telah didanai tersebut. Payback period atau periode pengembalian modal dapat dihitung dengan cara membagikan nilai investasi dengan aliran kas bersih yang masuk per tahunnya. Sehingga rumusan dari payback period ini adalah investasi dibagi dengan kas masuk bersih. Namun, hal yang perlu diperhatikan bahwa dalam rumusan tersebut ini mengasumsikan bahwa besarnya kas masuk bersih adalah sama pada saat atau pada setiap periode atau sama pada setiap tahunnya. Sehingga kalau misalnya terjadi perbedaan mengenai kas masuk bersih setiap tahun, maka setiap tahun harus dilakukan yang namanya perhitungan mengenai payback period tersebut. Ini asumsi yang ada dalam perhitungan atau rumusan payback period. Contoh misalnya dalam kasus payback period ini yaitu manajemen PT ABC sedang mempertimbangkan pembelian mesin produksi komponen elektronika. Dengan membeli mesin produksi yang berharga 250 juta, keuntungan atau pendapatan bersih yang diperoleh dari adanya penambahan mesin tersebut yaitu sebesar 70 juta per tahun. Berapakah payback period untuk mesin produksi ini? Ingat, asumsi yang dibangun dalam rumusan payback period ini adalah berkenaan dengan kas masuk bersih yang terjadi per tahunnya itu adalah dianggap sama setiap tahunnya, yaitu dalam kasus ini adalah sebesar 70 juta rupiah per tahun. Maka untuk menghitung payback period tersebut yaitu nilai investasi diketahui sebesar 250 juta, sedangkan kas masuk bersih diketahui sebesar 70 juta,
maka kita akan mencari payback periodnya. Rumusannya adalah nilai investasi dibagi dengan kas masuk bersih, yaitu nilai investasi sebesar 250 juta dibagi dengan kas masuk bersih sebesar 70 juta. Sehingga diketahui yaitu payback periodnya adalah selama 3,57 tahun. Jadi, periode pengembalian modal atau payback period ini adalah untuk mesin produksi itu selama kurang lebih 3,57 tahun. Rumusan yang kedua dalam kriteria penilaian investasi adalah berkenaan dengan return on investment method atau disingkat dengan istilah ROI. Apa itu return on investment? Yaitu rasio yang menunjukkan hasil dari jumlah aset yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang efisiensi manajemen. Rasio ini menunjukkan terhadap hasil dari seluruh aset yang dikendalikan dengan mengabaikan sumber pendanaannya. Rasio ini biasanya diukur dalam satuan persentase. Return on investment ini bisa juga diartikan sebagai rasio laba bersih terhadap biaya. Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi terhadap adanya return on investment ini, yaitu yang pertama adalah berkenaan dengan turnover dari operating asset atau tingkat perputaran aset yang digunakan untuk kegiatan operasional, yaitu berkenaan dengan kecepatan perputarannya operasional aset dalam suatu periode tertentu. Yang kedua yaitu berhubungan dengan profit margin, merupakan besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan dalam bentuk persentase dan jumlah penjualan bersih. Profit margin ini dapat mengukur tingkat keuntungan perusahaan dan dihubungkan dengan hasil penjualannya. Sehingga dengan adanya dua faktor yang mempengaruhi return on investment tersebut, maka rumusan dari ROI ini adalah laba setelah pajak dibagi dengan rata-rata investasi. Sebagai contoh misalnya dalam perhitungan return on investment ini yaitu sebuah perusahaan melakukan investasi mesin produksi senilai 50 juta. Dari hasil produksi mesin tersebut diperoleh penjualan sebesar 50.000 unit dengan harga 2.500 per unitnya. Maka berdasarkan informasi tersebut, kita diminta untuk menghitung return on investment bagi investasi mesin produksi tersebut. Dalam hal ini, maka kita dapat menghitung return on investment-nya dengan membuat kalkulasi terlebih dahulu, yaitu pendapatan dari penjualan kita harus ketahui. Nilainya adalah 50.000 unit di mana penjualan yang terjadi dikali dengan harga per unitnya yaitu sebesar Rp2.500. Maka ketemu nilai pendapatan yaitu sebesar Rp125 juta. Hal ini kita masukkan dalam rumusan return on investment, di mana rumus dari return on investment ini adalah laba setelah pajak dibagi dengan rata-rata investasi. Dengan asumsi bahwa
rata-rata nilai investasinya adalah 50 juta. Selanjutnya kita mencari laba setelah pajaknya, yaitu dengan asumsi bahwa hasil penjualan sebesar 125 juta rupiah dikurangi dengan nilai investasinya atau dianggap sebagai kos yang harus dikeluarkan, yaitu sebesar 50 juta rupiah. Maka ketemu nilai 75 juta rupiah dibagi dengan 50 juta rupiah. Hal ini ketemu nilai ROI-nya adalah sebesar 1,5 atau sebesar 150%. Maka dalam hal ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa return on investment untuk saham investasi berkenaan dengan mesin produksi tersebut yaitu sebesar 1,5 kali atau sebesar 150%. Kriteria penilaian yang terakhir yang berhubungan dengan penilaian investasi ini adalah present value method. Apa itu present value method? Yaitu berhubungan dengan nilai sekarang. Apa artinya? Yaitu perkiraan nilai hari ini dari jumlah uang yang akan diterima atau dibayar di masa mendatang atau aliran kas masuk untuk beberapa periode yang akan datang dinilai sekarang. Rumusnya yaitu arus kas dikali dengan 1 dibagi 1 ditambah I pangkat N, di mana I adalah tarif kembalian investasi, sedangkan N-nya ini adalah berhubungan dengan jangka waktu. Maka kalau kita memasukkan dalam sebuah kasus di mana kita seumpama menerima uang sebesar 1.150.000 1 tahun yang akan datang dan tingkat bunga yang relevan yaitu sebesar 15%, maka berapa nilai sekarang atau present value yang dapat diterima pada saat ini. Asumsinya yaitu semisal uang yang akan kita terimakan adalah sebesar 1.150.000 rupiah 1 tahun yang akan datang, kalau diterima pada saat ini, itu nilainya berapa dengan tingkat bunga sebesar 15%. Maka rumusan dari present value tersebut yaitu arus kas diketahui sebesar Rp1.150.000 dibagi dengan 1 ditambah 0,15, di mana 0,15 ini merupakan nilai bunga yang relevan dalam kasus tersebut, yaitu sebesar 15%. Selanjutnya dikalikan dengan pangkat 1 atau N, yaitu jangka waktu lamanya adalah 1 tahun. Maka nilai yang ketemu adalah sebesar 1 juta rupiah. Dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa andai kata kita direncanakan menerima uang sebesar 1.150.000 rupiah 1 tahun mendatang dengan tingkat bunga 15%, maka seumpama diterimakan pada tahun ini atau saat ini, kita dapat menerima uang tersebut sebesar 1 juta rupiah. Inilah yang berhubungan dengan beberapa indikator atau kriteria
dalam melakukan penilaian investasi. Sehingga dibutuhkan adanya informasi akuntansi dalam keputusan investasi agar dapat melakukan penilaian terlebih dahulu dengan beberapa indikator yang ada sebelum melakukan keputusan investasi. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.